Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wal urrata min lisani yafqahu qawli. Allahumma firli dzunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amma ba'du. Yang kami hormati Imam Syekh Masjid Islamic Center Haji Abu Absnawi, yang merupakan guru kami juga, sesepuh kami, para alim ulama, para guru-guru kami, takzim kami, mohon maaf tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Kemudian jamaah GPS Gerakan Pemuda Subuh dan jamaah Suling Subuh Keliling, beserta adik-adik santri dari Dataku Imam Syafi'i, pimpinan Ustadz Tengku Abdul Halim LCMA, yang sudi hadir pada subuh kali ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita semua, sehingga kita semua dapat masih melangkahkan kaki dengan ringan di subuh yang masih gelap ini, kemudian di masjid yang insya Allah penuh barokah ini, masjid yang megah ini. Semoga senantiasa kita mendapatkan rahmat dan ridha Allah. Kemudian sholawat serta salam tetap kita sampaikan, kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Terima kasih atas mukadimah yang diberikan oleh sahabat kami tadi selaku penggerak dari GPS. Dan alhamdulillah pagi ini merupakan safari subuh kami dari Kodim 0103 Aceh Utara yang ke-22. Selamat datang Ayah Legos, jauh-jauh dari Monggedung. Dan semoga di hari ke-22 ini kita semua senantiasa istiqomah, terutama yang dari Kodim 0103 Aceh Utara, karena sudah kita lihat kemarin bagaimana berkah Allah, rencana kita diijabah oleh Allah. Sudah 1 tiket umroh kita cabut kemarin, dan alhamdulillah disinilah berkah dari Allah, bahwa yang dapat tiket umroh anggota Kodim 0103 Aceh Utara adalah anggota yang istiqomah. Allah tidak akan salah memilih umatnya. Siapa yang istiqomah, di situ diberi berkah oleh Allah. Dan alhamdulillah kemarin tangisan air mata pun tercurah di situ. Belum pernah saya pribadi juga belum pernah melihat prajurit itu menangis di lapangan apel, dan kemarin terjadi. Bahkan istrinya pun menangis. Dan satu lagi Bapak Ibu semua, program yang dapat kami tularkan di sini, bahwa di setiap koramil di Kodim 0103 Aceh Utara sekarang memiliki anak asuh yatim 1. Anak asuh yatim 1, di mana kita tahu bahwa anak yatim ini adalah kesayangan Rasulullah. Barang siapa yang menyayangi anak yatim dan di rumahnya ada senyuman anak yatim, insya Allah berkah fid dunya wal akhirat. Dan kemarin alhamdulillah atas izin Allah, atas ridha Allah, 34 anak yatim sudah kita hadirkan, dan satu persatu merupakan anak asuh yatim dari masing-masing koramil, masing-masing dan ramil. Semoga tetap istiqomah, dan semoga berkah dan terbukti 1 bulan ini penuh berkah Kodim 0103 Aceh Utara. Alhamdulillah, walaupun ada ujian-ujian
yang ada senantiasa kita dihindarkan dari mara bahaya, dihindarkan dari malapetaka, dan dirukunkan. Rukun yang paling utama adalah rukunnya suami dan istri. Kami sangat bahagia kemarin kami mengambil apel pertama kami 1 bulan kami menjabat. Kami sangat bahagia bahwa di situ terbersit wajah-wajah cerah dari prajurit-prajurit anggota Kodim 0103 Aceh Utara, yang itu atas izin Allah. Dan itu semua karena apa? Karena kita menegakkan agama Allah, karena kita istiqomah dalam sholat subuh walaupun berat. Saya yakin sampai dengan hari ke-22 ini anggota Kodim 0103 Aceh Utara pun berat untuk bangun sholat subuh, tetapi tidak apa-apa. Yang jelas hal yang berat itu kalau kita tidak ada niat akan semakin berat. Tetapi hal yang berat kalau kita ada niat yang tulus dalam hati kita, insya Allah itu akan menjadi ringan. Diringankan kita dari hal-hal yang berat tersebut. Bapak Ibu semuanya, satu pengalaman kami waktu itu di negeri Sam. Jadi kita sesuai dengan Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW, kita akan dibangkitkan di negeri Sam. Kami akan sedikit cerita, mungkin bukan bermaksud menggurui. Kebetulan kami diberi ridho dan diberi sedikit lebih dahulu mengetahui negeri Sam dan menginjakkan kaki di sana. Negeri Sam saat ini terbagi jadi 3 negara, yaitu Suriah, Yordania, dan Libanon, Bapak Ibu. Kami mau cerita di Libanon terkait dengan subuh juga. Di Libanon yang selama ini kita lihat, di situ ada pasukan perdamaian kita, pasukan Garuda kita di sana. Pada saat pasukan Garuda itu melaksanakan tugas dan konflik dengan Israel, disitulah kami turun menyelesaikan masalah dengan berdiplomasi dengan Kementerian Pertahanan dari Israel dan Kementerian Pertahanan dari Libanon, mewakili Kementerian Pertahanan dari Indonesia. Ternyata kita bisa menyelesaikan masalah di masjid, Bapak. Saat itu tidak ada terbersit bagaimana ini cara menyelesaikan masalah ini. Sementara masing-masing mempunyai ego. Yang pasukan perdamaian menjaga perdamaian, menjaga perbatasan Libanon atas perintah PBB. Yang pasukan Israel menjaga perdamaian dan menjaga batas wilayah negara dia. Yang Libanon juga menjaga border dari negara Libanon. Ternyata saat itu kita bisa selesaikan di dalam masjid, walaupun yang di dalam masjid hanyalah warga Libanon, perwakilan Libanon dan perwakilan pasukan perdamaian. Dengan sabar juga orang Yahudi tersebut yang selama ini kita prasangkakan tidak ingat bahwa Yahudi juga ciptaan Allah. Kita bisa menyelesaikan di luar masjid, tidak di dalam masjid tapi di luar masjid. Seganas-ganasnya orang, sekeras-kerasnya hati orang, tapi jika tersebut nama Allah, tetap runtuh dia, tetap runtuh. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat itu kami selesaikan masalah itu, kami dudukkan di titik nol. Kenapa orang Yahudi dia kadang benci dengan Islam atau tidak selaras dengan Islam? Karena dia sudah bukan di titik nol lagi dia. Bahkan min 15, min 20. Kami mengistilahkan angka di sini. Tetapi ternyata ketika kita membawa ke titik nol, kita membawa persamaannya bahwa kita adalah hamba Allah yang diciptakan oleh Allah. Ketika kita berselisih paham, Bapak Ibu, jangan kita membawa perbedaan kita, tidak akan selesai, Bapak. Tapi ketika kita membawa rasa senasib sepenanggungan kita, rasa persamaan kita bahwa kita adalah umat manusia yang nantinya akan mati juga, yang nantinya kita akan menunggu
bagaimana keranda mayat itu berhenti di depan rumah kita dan kita diangkut, dan bahkan kita tidak tahu apa-apa mau dibawa kemana kita. Disitulah titik nol itu terjadi, bahwa kita tidak ada apa-apanya, Bapak. Saat kami persepsi atau mukodimah menyampaikan seperti itu, ternyata orang-orang Yahudi tersebut langsung tunduk. Dia tunduk atas siapa? Atas nama Allah SWT. Walaupun mereka saat ini mungkin belum meyakininya, tapi itulah Allah, betapa besar ridhonya. Dan saat itu juga kami sampaikan bahwa tidak ada perselisihan ini yang tidak selesai ketika kita mau duduk bersama-sama menyelesaikan masalah ini bersama-sama. Kami waktu itu memakai 3 bahasa yang kadang dimengerti sama orang Yahudi, kadang dimengerti sama orang Libanon. Orang Libanon ini jajahan Perancis, yang kadang bahasa Arabnya Arab lari-lari, dan kita menggunakan sedikit bahasa Perancis. Akhirnya mereka semua paham 3-tiganya bahwa kita mau segaris dan selaras menjaga kepentingan negara masing-masing, tapi tetap sebagai semuanya insan hamba Tuhan yang dengan keyakinan masing-masing. Alhamdulillah waktu itu masalah selesai. Dan perlu Bapak Ibu semua ketahui bahwa hanya di Libanon, mungkin pelajaran buat kita, saya pun tidak tahu ini maknanya apa dari Allah, hanya di Libanon yang berbagi kekuasaan 3 keyakinan di situ. Sampai sekarang presiden Libanon itu adalah orang Kristen Maronit. Kemudian ketua parlemennya adalah orang dari Sunni. Kemudian perdana menterinya adalah orang dari Syiah. Kenapa dirukunkan di situ? Sampai sekarang pun saya masih mencari apa ini nilai-nilai yang Allah turunkan di situ. Berbanding terbalik dengan di negara-negara lain yang kita saling membenarkan keyakinan kita, yang kita saling membenarkan apa yang kita miliki. Marilah kita berkaca, ada satu negeri yang nanti dibangkitkan kita di situ, ternyata 3 keyakinan itu berbagi kekuasaan yang sama-sama, tidak pernah ribut dia. Makna yang kami sampaikan di sini 5 menit terakhir, mohon maaf kami hanya punya waktu sekitar 15 menit. Hari ini akan dilaksanakan pembukaan Liga Santri oleh serentak. Dalam hal ini Bapak Kasat, Bapak Kepala Staf Angkatan Darat yang di wilayah kita di Korem 011 Lilawangsa akan dilaksanakan di Kurung Mane, di Stadion Kurung Mane. Sepak bola kelanjutan dari inisiasi beliau yang akan kita berusaha mencari bibit-bibit pemain bola dari santri, Bapak Ibu. Hari ini kelanjutannya, pembukaan nanti insya Allah pukul 8, dan kami mohon diri nanti setelah dari sini mungkin tidak bisa ikut gotong royong, hanya perwakilan dari anggota Kodim, dari anggota Koramil Kota nanti insya Allah akan bergabung, ya Pak Danamil ya, minta tolong dibantu, nanti akan bergabung. Dan putaran waktu ini berjalan terus, dan alhamdulillah 1 bulan ini belum berhenti, kami belum berhenti untuk mengajak, belum berhenti untuk saling kita berusaha untuk istiqomah. Bahkan terakhir kemarin mungkin chemistry sesama anak yatim, Pak Nasir. Kemarin saat kami di Sawang, kami bukan pencitraan Bapak. Untuk apa pencitraan? Pak Dandim tidak ada gunanya pencitraan. Setelah itu pindah juga jabatan staf lagi. Tetapi saat masuk di Sawang kemarin, rumah yang viral itu yang kebetulan sudah dibantu oleh banyak orang, kami masuk ke rumahnya, kami lihat wajannya, kami lihat tempat tidurnya, bagaimana atapnya. Kami berusaha untuk tidak bersama orang lain, kami berusaha menyelami. Ternyata dulu waktu kecil juga seperti itu, Pak. Cuma bedanya rumah di Jawa Timur dengan rumah di Aceh, ya bedanya kehampaan itu sama, Pak. Hampa rumah itu hampa, kurang kebahagiaan di situ.
Dan kami masuk kamarnya, saya masuk kamar yang cuma beralaskan tikar, kalau hujan naik ranjang, kalau tidak hujan di bawah. Dan di situ baju yang dipakai ya bergantian itu saja. Dan terbirsik ada yang membisiki kami, ajak anak yatim itu, ajak anak yatim itu, ajak anak yatim. Kami pun tidak tahu kalau di situ ada anak yatim. Ternyata kami tanyakan pada ibu yang memiliki rumah tersebut bahwa ibu ada anak yatim. Ternyata putra beliau 2 orang adalah yatim, dan 2 putra berikutnya bukan yatim tapi ditinggal sama bapaknya. Dan alhamdulillah adik tersebut sudah ikut sama kami. Ternyata pada saat kemarin kami dikunjungi oleh seorang ulama besar, putra dari Abu Mudawali ke kantor kami. Dari rombongan beliau menyatakan bahwa sudah 3 kali atau 4 kali mengajak anak tersebut untuk masuk pesantren. Mungkin inilah ridho dari Allah, sesama anak yatim yang mengajak. Mungkin akhirnya yang bersangkutan mau. Dan marilah sama-sama kita menyayangi anak yatim. Kalau nggak salah hadir itu. Dek Khaidir mana? Dek Khaidir. Khaidir sini, Dir. Sini. Sini. Nggak apa-apa. Mari kita doakan Bapak Ibu semua. Ini kami ambil dari rumah gubuk tua tersebut, yang mungkin Bapak Ibu hanya melihat di televisi, di koran, di berita online. Inilah anak itu, Bapak. Semoga nanti Khaidir menjadi imam masjid sini, Pak, menjadi khotib di sini, menjadi kebanggaan kita semua. Bapak Ibu semua yang belum menyayangi anak yatim, mari Bapak menyayangi anak yatim. Karena begitu keluarga kita, begitu anak kita nanti kita tinggal pun, kereta jenazah itu datang di rumah kita, anak kita jadi anak yatim, Pak. Anak kita pun jadi anak yatim. Kami pun siap dipanggil kapanpun, dan anak saya pun nanti akan menjadi anak yatim. Nah, sebelum itu terjadi, mari kita sama-sama menyayangi anak yatim. Karena dengan menyayangi anak yatim, kita senantiasa dekat dengan Rasulullah. Jika kita dekat dengan manusia kesayangan Allah, insya Allah berkah Allah itu akan muncul, berkah Allah itu akan turun. Dan insya Allah fi dunya wal akhirat itu kita akan dapat, Bapak. Jika sampai dengan detik ini kita masih belum menyayangi anak kita sendiri, sayangi, Bapak. Karena terputus semua yang dilakukan oleh anak cucu Adam kecuali 3 hal: ilmu yang bermanfaat, sedekah jariyah, dan anak yang soleh dan solehah. Bagaimana kita bisa mempunyai anak yang soleh dan solehah kalau kita tidak bisa menjadi contoh dari anak-anak kita? Makanya kami ajak semuanya, kami ajak khususnya anggota Kodim 0103 Aceh Utara, saat ini sudah mempunyai anak asuh yatim satu-satu tiap koramil. Bapak Ibu semua, kalau emang belum tergerak, mari kita mulai dari sekarang, Pak. Kita sayangi anak-anak yatim. Dengan menyayangi anak-anak yatim, kita sudah melaksanakan sunnah Rasulullah SAW. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Kami bukan bermaksud menggurui. Saya hanya menyampaikan pengalaman, menyampaikan apa yang kami lakukan. Dan sekali lagi kami tegaskan di sini, tidak ada itu dan dia mau cari nama apa, Pak. Sebentar lagi kami pun pindah, besok pun pindah, kami siap. Lusa pun pindah, kita siap. Setidaknya kita bisa memberikan hal yang terbaik. Semoga bisa nilai-nilai ini yang baik ini kita semua laksanakan dimanapun kita berada, kapanpun kita berada. Karena sesungguhnya bangunan apapun yang kita bangun, rumah, kalau selama ini kita cari uang untuk bangun rumah, mungkin diantara jamaah sekalian ini tidak ada satupun yang berani membeli kain kafan. Tidak ada yang berani membeli 1 kali 2
Selama ini kita membeli tanah berhektar-hektar, coba kita ketuk dalam diri kita sendiri, siapa yang berani membeli tanah 1x2 meter untuk tempat kita nanti, tempat abadi kita di situ. Saya rasa sulit Bapak, tidak ada yang berani. Kalaupun ada yang berani, berarti beliau sudah benar-benar istiqomah, beliau benar-benar menyayangi Rasulullah, dan beliau benar-benar sudah niatnya fid dunya wal akhirat. Mungkin itu saja yang benar dari Allah, yang salah adalah dari kami sendiri. Setelah ini kami pamit undur diri, mohon maaf. Nanti akan digantikan oleh Pak Dan Ramil yang ada di sini untuk ikut bergotong royong. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.